kan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Lalu iblis, di dalam penjelasan Anda barusan, nabi palsu itu ingin mengambil keuntungan. Keuntungan iblis adalah ingin meraup sebanyak-banyaknya anak Adam masuk ke neraka. Apa keuntungan iblis? Ya, meraup sebanyak mungkin keturunan Adam sebagai musuhnya masuk ke dalam neraka jahanam. Itu keuntungannya. Bagaimana cara iblis ini mencari pengikut atau mencari manusia atau jiwa-jiwa lemah untuk diajak ke neraka, digiring, dikarungin ke neraka sama dia? Iblis mengutus nabi-nabinya. Iblis mengutus tangan-tangan kanannya. Iblis mengutus rasul-rasulnya. Ya, maka rasulnya akan berbicara tidak berdasarkan firman Tuhan untuk menggiring manusia terjerat demi menguntungkan. Iblis memakai namanya untuk meraup sebanyak mungkin keturunan Adam untuk dikarungkan masuk neraka. Nah, kita ambil Roma 5:12. Di sini saya sebagai seorang muslim mengatakan ini fitnah. Ini fitnah yang dihasilkan dari bisikan iblis. Karena di Kejadian 3:15 keturunanmu dan keturunan Hawa perempuan ini akan bermusuhan. Maka sebagai musuh, si musuh akan selalu mencari jalan untuk memenangkan perkara. Apa itu? Meraih sebanyak mungkin, memenangkan sebanyak mungkin keturunan Adam agar dibawa ke neraka. Saya ingin bertanya, kalau Paulus ini rasul asli, bukan rasul palsu atau nabi palsu, siapa yang membisikkan Paulus mengatakan kalau Adam, satu orang ini, telah menjalarkan seluruh dosa ke bumi, di mana dosa itu adalah maut? Siapa yang membisikkan Paulus kalau Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya sehingga keturunannya harus mati akal, menerima tumbal salib di atas tumbal manusia di atas salib, agar mereka merasa terpedaya bahwa mereka sudah punya dosa yang harus ditebus dari Yesus itu sendiri. Apa yang membisikkan Paulus? Tuhan atau iblis? Sampai cakupan-cakupan bisikannya ini arahnya memfitnah kepada Adam alaihissalam. Silakan. Ya, kan di dalam Roma 5 ayat yang ke-12, betul? Iya. Ya, itu kan sebab itu sebagaimana oleh sebab seorang maka dosa sudah masuk dalam dunia. Oleh sebab seorang, karena awalnya manusia itu Tuhan ciptakan sempurna, Bang. Itu dalam kekristenan. Tuhan ciptakan sempurna, tetapi karena mereka melakukan dosa, maka dari mereka lah dosa itu masuk. Itu kan menjelaskan dari mereka dosa itu masuk, sehingga dalam Kejadian 2:17 punya kayak gini. Tetapi bukan pengetahuan baik, janganlah engkau makan, karena pada hari engkau makan dan banyak engkau akan mati. Itu yang bicara tentang dosa. Dosa bicara tentang kematian, tapi bukan bicara tentang hanya kematian secara jasmani, tapi ada yang lebih lagi, kematian rohani. Karena apa? Melakukan dosa. Nah, dari situlah dosa itu ada, menimpa setiap keturunannya akan mendapatkan dosa, karena Kejadian 2:17. Nah, saudara Bung, sorry, dalam ayatnya ada pula, Bang, sabar. Ada pula Kejadian 3:19. Jadi hal-hal yang mereka kerjakan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Sehingga muncullah apa yang dikatakan Roma 5:12 itu. Itu pernyataan sesuai dengan kitab suci. Karena Paulus adalah pengajar Taurat. Pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Paulus mendapatkan ilmu dari mana, bisikan dari mana, sehingga dia mengatakan Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya. Itu yang saya jelaskan tadi. Dia mengambil ayat Kejadian 2:17. Kejadian 2 itu kan, Kejadian 2 itu berbicara tentang Adam.
Adam yang makan buah, bukan keturunannya yang makan. Ketika Anda menisbahkan kepada keturunannya, dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil kan fitnah. Siapa yang membisikkan? Kalau Tuhan tidak membisikkan, memberikan kemudian ilham, wahyu, lalu siapa yang membisikkan materi-materi seperti ini kepada Paulus sebagai nabi, sebagai rasul? Dari mana dia dapat ilmunya? Anda membawa Kejadian 2. Kejadian 2 itu Adam yang makan itu dengan istrinya. Adam yang kena hukum, bukan keturunannya. Kalau Anda mengatakan keturunannya dong, mana dalilnya? Mana dalil? Harus ada dalil, Bung. Kalau tidak ada berarti dia nabi palsu. Menggiring manusia untuk menyesatkan manusia supaya semakin banyak orang terjerat. Dosa saya banyak, saya selalu begini. Terima Yesus dong ya. Itulah. Makanya kenapa iblis itu menghapus semua perintah-perintah Tuhan agar membebaskan manusia dari jerat-jerat hukum. Sama seperti iblis, ketika ada jerat hukum disampaikan oleh Tuhan kepada Adam, Adam jangan kau makan. Iblis datang, makan dong. Iblisnya datang selalu menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Jadi sederhananya, kalau Paulus bukan nabi palsu, dari mana ilmunya keturunan Adam mendapat warisan dosa dari kakeknya Adam? Ingat, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kalau Adam ternyata tidak terbukti mewariskan dosa kepada keturunannya, lalu Paulus mengatakan Adam mewariskan, berarti Paulus ini adalah tangan kanan iblis. Karena melakukan fitnah terhadap musuh. Yang memfitnah Adam hanya musuhnya, yaitu iblis. Nah, di mana kemudian Adam mewariskan dosa? Kalau ada dalilnya silakan. Kalau tidak ada, berarti Paulus ini adalah tangan kanan iblis. Pantas Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengatasnamakan namaku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya. Jadi Kejadian 2 yang saya angkat tadi, Kejadian 2:17, itu jelas ayatnya. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan Engkau di situ siapa, Bang? Engkau itu Adam. Terus apa hubungannya dengan Adam dan keturunannya? Hawa. Ya, karena awal manusia diciptakan sempurna, tanpa cacat celah, tanpa maut, Bang. Saudara, Jadi kalau dosa kan dikatakan engkau akan mati. Adam kalau dicipta dengan sempurna, kenapa dia dengan- tidak tahu kalau dirinya telanjang? Dengan hal itu, Bang, dengan hal itu, pada saat mereka makan buah itu, maka kematian itu menjadi bagian semua manusia dari Adam. Loh, Tetapi apa akan ada hubungannya? waktunya bagaimana manusia itu akan menjadi maut. dalil Karena yang kan kadang-kadang gini, Bang, Adam yang saya pertama gagal dan Adam yang kedua itu Nah, ini mulai jangan pakai doktrin dong. Nabi-nabi palsu selalu nabi palsu itu selalu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Tuhan. Di mana Yesus disebut Adam kedua lagi? Kan jelas. Di mana Yesus disebut Adam kedua? Di mana Tuhan mengatakan dia Adam kedua? Selesaikan dulu yang awal. Ya, oke. Selesaikan yang awal. Tolong tunjukkan dalil di mana Tuhan mengatakan keturunan Adam abang mewarisi terima. dosa. Silakan. Jadi abang udah terima kalau Roma 5 ayat 12 itu berhubungan dengan Yohanes, Kok Yohanes lagi? dengan Roma 5 ayat yang ke-12 berhubungan dengan Kejadian 2 ayat yang ke Hubungannya di mana? Coba. Hubungannya di mana? Kejadian oke. Roma 5 Saya baca dulu, bercerita Roma 5 berbicara tentang Adam menjalarkan, mewariskan, menurunkan ya. dosa kepada keturunannya. Di mana di kitab Kejadian mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Sudah. Ya. Dalam Kejadian 2:17 Adam kan ada manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa celah.
Tetapi karena mereka melanggar firman Tuhan, kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ dikatakan kalau engkau makan engkau mati. Itulah dosa yang dibawa oleh Adam. Sehingga menjadi bagian semua manusia harus mengalami dosa kematian itu. Harus mengalami dosa itu. Kejadian 2 ayat 17. Itu jawabannya. Di mana dia mewariskan dosa, Bang? Dengar ya, saya baca ya. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat jangan engkau makan, karena pada hari engkau makan daripadanya engkau akan mati. Adam kan asal kata Adama, manusia. Dia ada manusia yang sempurna harusnya, kemudian dia mati. Itu juga menjadi bagian semua manusia. Karena kan dia yang awal yang memberikan keturunan-keturunan. Kita kan keturunan sama dari Adam, Bang. Sehingga Kejadian 2 ayat 17 itulah jawabannya di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Ya, saya cuma minta dalil. Tuhan mau menyampaikan kabar buruk. Adam keturunannya mewarisi dosa. Saya ingin Tuhan pencipta kita itu ternyata mengutuk ciptaannya sendiri. Itu di mana dalilnya? Di mana makhluk yang begitu sempurna dicipta untuk jadi pemimpin di bumi ini ternyata mereka adalah makhluk yang mengkerek, makhluk yang kemudian naas, sial, naif, mewarisi dosa. Buat apa kita dicipta kalau kita ini dikasih warisan dosa, bukan warisan harta? Dalilnya, kalau Anda tidak bisa memberikan dalil Adam mewariskan dosa kepada keturunannya berdasarkan informasi dari penciptanya, berarti Anda ini adalah wakil iblis untuk menyesatkan manusia. Cobalah ya, coba. Saya nih sekarang sebagai muslim, siang malam saya menyembah kepada pencipta langit. Allahu Akbar. Duhai engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau pencipta alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba saja ajaran Paulus nongol. Lo nggak usah nyembah. Sekarang nggak perlu nyembah Tuhan. Kau bukan lagi hamba Tuhan. Sekarang kau ini adalah anak-anak Tuhan. Ngapain kau nyembah? Cukup kau nyanyi sekali seminggu. Oh, nggak bisa dong. Aku nggak bisa masuk ke agamamu, Paulus. Kenapa? Aku nggak biasa makan babi. Udah, babi itu enak, dicapcai enak, ya dipanggang enak, ditumis enak, digoreng enak, apalagi dimakan mentah jauh lebih enak. Tapi saya nggak terbiasa. Sudahlah, kau jangan menghambakan diri. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu halal. Makan, minum. Jangan kau siksa dirimu dengan aturan-aturan. Kolose 2:16 sampai nomor 20. Jangan kau siksa dirimu. Makan aja semua yang bisa kau makan. Makan. Mumpung kau ada di dunia, makan. Ini karakter setan atau karakter nabi, rasul? Iya. Kan pembahasan Itu karakter dalam Roma 5 situ menyatakan tentang satu orang manusia. Kemudian dalil kenyataannya dalilnya saya sudah kasih Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 itu tidak berbicara tentang Adam mewariskan keturunannya dosa. Cahayu. Bang, sabar. Setelah Adam, kematian menjadi bagian semua orang nggak? Hei, Bagian tidak? dengarkan. Saya tanya sama saudara. Oke. Saya tanya dulu. Saya akan jawab itu. Saya nanya. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin referensi dari pernyataan saudara. Adam sebelum dicipta diperuntukkan untuk di Eden atau di bumi? Ya, mereka ditempatkan Taman Eden. Dia dicipta untuk di bumi atau di Eden? Di Eden.
Mana dalilnya? Inilah kamu, inilah Kristen, fitnah, dusta, licik, cerdik. Mana ada Adam dicipta untuk di Eden, itu dalilnya di mana? Kejadian 1 nomor 26, baiklah kami menciptakan Adam untuk berkuasa di atas bumi. Ikan-ikan, burung, binatang di daratan. Untuk di bumi, bukan di Eden. La haula wala quwata illa billah. Kalau dalam Jadi kekristenan, Bang, Eden itu tempat yang berada di bumi, bukan di luar bumi. Itu lalu kenapa dia diusir dari Eden ke bumi? Kok dia diusir dari Jakarta ke Indonesia? Wahai Adam, keluarlah kau dari Jakarta, turunlah kau ke Indonesia. Apa enggak sedeng tuh? Nah, Diusir dari Eden ke bumi, gimana ceritanya? boleh saya jelaskan? Ini, Bang. Silakan. Jadi di bumi itu ada namanya Eden, ada yang namanya Taman Eden. Hai, masa di Eden itu bukan nama taman. Eden itu bukan taman. Yang taman itu Gan di Eden, taman di Eden, sama seperti taman di bumi, taman taman di safari, gitu loh. Gan di Eden, makanya jangan pakai bahasa Indonesia kalau mau bahas yang sebenarnya. Taman di Eden, berarti Eden ini alam, sama seperti bumi. Bumi juga alam. Habitat tempat tinggal makhluk yang bernama Eden itu bukan bumi, bumi bukan Eden. Baiklah kami menciptakan manusia untuk memenuhi bumi, untuk menjadi pemimpin di bumi, agar dia berkuasa atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang di daratan, dan burung-burung di udara. Itu berarti Adam dicipta memang untuk terbatas. Karena di bumi ini berputar menuju ketiadaan kalau di bumi. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Maka diperbuat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden. Jadi dalam Eden itu ada taman di sebelah timur. Maka di sana ditaruhnya akan manusia yang dilupakannya itu. Nanti dibuat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden. Sehingga Kan udah aku bilang tadi, Eden itu bukan taman. Kamu sudah membantu saya. Taman itu dibuat di Eden. nggak kebaca, Bang. Apa itu bilangnya? Buat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden. Nah, itu taman di dalam Eden. Betul. Jadi Taman. ada namanya taman di dalam Eden. Dan ada Eden. Halo. Iya Dan betul. mereka, karena itu dikatakan Taman Eden karena mereka tinggal di situ, Bang. Di Itu tempatkannya. udah ku bilang sama saudara, Salah saya kalau saya sampaikan hal seperti itu betul nggak? Mereka tinggal taman di Sebenarnya dalam apa? Eden. Dan Betul mereka nggak taman itu? ditaruhnya di situ, di taman itu, Taman Eden. Iya, taman yang ada di Eden. Ya, terus namanya bukan Taman Eden. Namanya apa? Taman di dalam Eden. Bukan Taman Eden kalau di dalam Eden. Gimana sih? Bung, taman itu dibuat di mana? Di Eden. Di Eden. Bahkan ditaruhnya akan manusia itu yang dilupakannya. Maka di sana ditumbuhkan Tuhan Allah sebagai pohon yang indah kepada pemandangan mata dan baik akan dimakan, dan lagi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat pun. Mana Dalam pengetahuan Taman itu? Eden Mana? ada namanya taman, ada namanya pohon-pohon yang indah, Kacau ini. ada namanya pohon kehidupan, ada namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu. Nah, sekarang itu bentuk Eden. sekarang Itu katakan selalu Taman Eden. taman di Eden. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Eden itu di bumi, mana pohon kekal itu? Mana? Silakan tunjukkan. Di mana dia? Di Makassar kah? Kan sudah nggak ada. Nggak ada. Kenapa
Apa nggak ada? Pada saat manusia keluar Taman Eden itu dipagari, dijaga oleh malaikat, nggak ada yang bisa masuk ke sana. Nah, di mana itu? Abang nanya. Taman Eden yang ada pohon kekal itu di mana sekarang? Adam kan manusia, makan buah berarti buah itu berbentuk fisik, gak mungkin rohani. Berarti pohon pengetahuan ada buahnya, benar-benar ada buahnya. Berarti benar-benar ada pohonnya. Pohon pengetahuan ada, pohon kekekalan ada. Pohonnya mana kalau itu di bumi? Kumaha atuh neng, neng. Eden. Hei. Kok aja nggak paham gimana sih? Eden kok Eden, Taman Eden, Edennya udah nggak ada. Katanya di bumi. Ada namanya bumi. Dalam bumi itu ada satu yang namanya Eden. Dalam Eden itu ada namanya Taman Eden. Ngerti Nah, nggak? katanya pohon kekal. Kok hilang? Pohon kekal. Iya kan pohon kekekalan itu yang kemudian Tuhan mengatakan jangan sampai Adam memakannya di Kejadian 3:22. Katanya pohon kekekalan, mana pohonnya nggak ada, nggak kekal berarti. Nanti, Kamu ini Bang, dalam kok nanti kitab lagi? Wahyu akan Berfirmanlah diadakan oleh Tuhan, berfirmanlah Tuhan kemudian, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti dengan kami, tahu tentang baik dan jahat. Kata Tuhan begitu. Sehingga dia mengatakan, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan. Tuh. Kalau pohon kehidupan itu adanya di bumi, di mana pohon kehidupan kekal itu? Di mana? Taman Eden, di Eden. Nah, mana Taman Edennya Edennya? udah nggak ada. Berarti nggak hilang juga pohonnya. Hilang pula, nggak ada. Bisa jadi diangkat atau gimana? Nggak tahu. Nggak ada. Ngarang cerita dia. Dengar, pohon kehidupan itu ada buahnya. Ketika pohon kehidupan itu dimakan, maka orang itu tidak akan binasa. Pertanyaannya, ketika orang di surga masihkah binasa? Tidak ada lagi kematian. Kenapa tidak ada kematian? Karena sudah makan buah pohon kehidupan. Orang akan hidup selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surga itu di bumi ini? Tidak. Berarti buah pohon kehidupan itu adanya di surga, di tempat kekekalan. Maka Eden itu surga, bukan di bumi. Ya Allah ya Karim. Kalau Anda mengatakan itu adalah di bumi, mana sekarang? Udah nggak ada. Berarti bukan pohon kehidupan, bukan pohon kekekalan. Eden itu kekal, alam yang kekal. Ketika manusia bangkit dari kematian, manusia bisa berada di sana, manusia bisa berada di neraka, di Sheol. Nah, manusia yang masuk ke dalam Taman Eden, taman yang ada di Eden, itu akan makan buah kehidupan dan mereka kekal di sana selama-lamanya. Nggak ada kematian. Oleh karena itu ketika Adam diciptakan, dia diciptakan di sono. Dia diuji. Hei Adam, jangan kau makan ini ya. Kalau malaikat yang dilarang, hei malaikat, ya paman, jangan kau makan ini ya. Ya meski malaikat tidak dilarang, tidak akan memakannya karena malaikat tidak punya nafsu. Maka manusia ingin diuji sama Allah, membuktikan kepada manusia yang lain, makhluk yang lain, ini loh makhlukku yang sempurna itu, dia memiliki kelebihan dari kalian. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka punya pengetahuan, kalian tidak. Ini buktinya. Diciptakanlah kemudian Adam. Dia sebutkanlah nama-nama. Lalu kemudian dikasih perintah, jangan kau makan ini. Iblis mengatakan, oh enggak dong, aku lebih baik dari Adam. Masa saya harus tunduk sama dia? Saya buktikan dia lebih buruk daripada saya. Lihat aja nanti, silakan kalau kau sanggup, kata Tuhan. Datanglah iblis ular tua, makan itu, ayo makan, dimakan, dan selesai. Sempurnalah ciptaan Tuhan itu yang bernama Adam. Bukti bahwa kesempurnaan ciptaan Tuhan itu adalah Adam. Sekiranya Adam datang padanya ular, datang pada Hawa ular,
mengajak untuk makan, tapi hanya seperti batu dia tidak ngapa-ngapain, berarti Adam belum sempurna sebagai pemimpin. Kenapa? Karena tidak ada potensi beringas dalam dirinya, tidak ada potensi kemudian kuat di dalam dirinya, tidak ada potensi untuk berjuang dalam dirinya. Kenapa? Dia hanya seperti binatang, tunduk manut, seperti malaikat, tunduk manut. Adam untuk menjadi pemimpin di bumi harus punya karakter yang bajingan. Gak bisa dia taklukkan bumi kalau dia turun kemudian tidak tahu baik buruk, mau ngapain? Gak bisa. Bumi ini harus ditaklukkan oleh makhluk yang punya tingkat intelijensi jauh di atas binatang ataupun malaikat. Maka begitu dia ditanya, jangan kau makan, tapi dia makan, itulah bukti kesempurnaan ciptaannya. Tetapi bukan mewariskan dosa, karena memang Adam tidak berdosa. Adam hanya lalai, Adam hanya khilaf terhadap kejadian itu. Oh iya, aku kan sudah diperintahkan, tapi iblis yang menodai, yang mengganggu saya sehingga saya jatuh. Tuhan, masa Tuhan mengatakan, enggak, kau dosa kamu tidak akan kuampuni? Enggak dong. Makanya Al-Quran lebih rasional. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian menerima beberapa perintah, Adam dan istrinya pun bertobat, dan tobatnya diterima. Udah selesai. Maka potensi bertobat itulah yang diwariskan Adam. Ketika keturunannya bersalah, potensi bertobat itu ada. Tapi Kristen beda, potensi bertobatnya nggak ada. Begitu buat dosa harus ada tumbal, nggak bertobat lagi karena merasa ya sudah ada yang menjadi jadi boleh ada kok yang menanggung semuanya, ngapain kita lagi menanggan? Bukan begitu. Adam mewariskan kepada keturunannya sikap merasa bersalah, sikap merasa kemudian melanggar, lalu sikap merasa berdosa ini berujung kepada pertobatan. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat, diterima tobatnya. Itulah kesempurnaan manusia. Iblis mana ada pernah bertobat. Sejak kejatuhannya di Gan Eden sampai hari ini, iblis tidak pernah bertobat. Karena sombong, merasa dia anak Tuhan. Saya lebih anak dari Adam, saya lebih intim kepadamu dari Adam, aku lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Aku ini kau ciptakan dengan api, dia dengan tanah. Aku lebih intim denganmu daripada dia. Oh, kalau begitu kau nggak mau tunduk kepadaku? Ya enggak lah, aku kan lebih tinggi derajatku. Jadi ketika kemudian ada perintah para nabi turun, Yesus mengajarkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Iblis yang mengatakan, oh tidak dong, kau ada aja, kau juga diutus kepada kami nih, kau jangan begitu dong. Nggak bisa, tidak ada yang boleh kemudian menambah dan mengurangi firman. Oh enggak dong, semua sudah dibatalkan dengan kematianmu. Itu karakter iblis. Jadi Bang Suma, Adam itu sempurna. Sempurna sekali. Jadi manusia dia sempurna. Bang. Karena dia takluk pada kematian. Dia tidak bisa menguasai, menaklukkan kematian itu. Jadi pada maksudmu dia tidak mati. Dia tidak bisa jadi mati. Maksudmu yang dikatakan tidak sempurna itu dia menyamai Tuhan gitu? Oh, bukan. Jadi apa dan? Apa? Awalnya, kalau manusia, saudaraku, dengar. Sedangkan orang Kristen ini, nanya apa? sabar dulu. Sedangkan orang Kristen tahu kematian itu ada, wajib mati, akan mati, pasti mati. Kristen tak pernah menyembah Tuhan, menyembah makhluk Tuhan, iya. Kristen tidak taat kepada Tuhan, taat kepada manusia, iya. Itu sudah ada ancaman mati, entah besok, entah lusa dan seterusnya. Tahu, toh masih ingkar terhadap Tuhan. Bagaimana sekiranya tidak ada kematian kekal? Sekarang saja kalian lebih setan daripada setan. Apalagi kalau di dunia ini tidak ada kematian. Mungkin aspal tiap hari kau sedot, kau telan. Gak ada manusia berani lewat di depan orang Kristen. Gak ada. Kenapa? Karena mereka tidak ada kematian bagi mereka. Sedangkan potensi untuk bermaksiat ada. Tidak ada kematian, potensi bermaksiat ada. Berarti hidupnya bermaksiat terus. Sedangkan ada kematian, apa yang dilarang Tuhan dilakukan. Jangan makan babi, makan babi.
Kuduskan hari Sabat, ibadah Minggu. Jangan nyembah ilah lain, nyembah anak orang. Itu sudah ada kematian. Sudah ada kematian masih melakukan kayak begitu. Bagaimana sekiranya tidak ada kematian, Kristen ini perilakunya seperti apa kira-kira teman-teman? Iya. Cobalah, kalau Anda tidak punya kematian, apa? Kutanya dulu. Oke. Kristen menginginkan tidak ada kematian. Pertanyaan saya, apabila tidak ada kematian di bumi ini, apakah Kristen akan taat kepada Tuhan? Jawab. Sabar, Bang. Saya kan nanya begini. Coba, kalau tidak ada kematian, Anda kan sesali Adam. Anda menyesalkan Adam. Kenapa dia makan buah? Akhirnya kita mati. Oke. Andai saja Adam tidak makan, sabar. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, artinya kau hidup kekal di bumi kan? Pertanyaan saya, apakah engkau ketika hidup yang kekal akan taat kepada Tuhan? Hah? Ya, kan pernyataan Bang Suma tadi menyatakan Adam itu sempurna. Sempurna dong. Kenapa dia takut pada kematian? Itu Hai saudaraku, dengarkan saya. Berarti dia nggak sempurna. Saudaraku, justru karena dia sempurna sampai dia mati. Sempurna mati, takluk kepada kematian. Sekarang saya buktikan kesempurnaan itu. Dengan dia mati, maka keturunannya takut melakukan dosa. Keturunannya ya, bukan yang hubungannya apa dengan dia mati? Hubungannya tetap melakukan dosa. Hubungannya orang walaupun mati tetap melakukan dosa. Hubungannya kan berbicara mengenai kesempurnaan. Ya, kalau sempurna berarti dia nggak bisa mati karena dia sudah tak bisa. Berarti anggaplah narasi saya cacat logikamu yang betul. Baik, Adam tidak mati. Pertanyaan saya, ketika Adam tidak mati-mati di dunia ini ya, dengan segala potensi yang kamu punya, apakah kamu akan taat kepada Tuhan? Jawab. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, apakah kau akan taat kepada Tuhan? Sementara tidak ada kematian bagimu di bumi ini? Pertanyaan saya tolong dijawab, silakan. Kalau saya mati-mati apakah saya akan taat kepada Tuhan? Bagaimana Anda taat sedangkan ada kematian saja? Anda tidak taat, apalagi tak ada kematian. Saya belum jawab, semua. Saya belum jawab. Saya masih mengulangi. Saya ulang pertanyaan saya. Anggaplah logika saya cacat. Logika Anda yang betul. Adam tidak mengalami kematian. Dengan potensi yang dimiliki Adam, ketika ada perintah-perintah jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Pertanyaan saya, apakah saudara masih taat kepada perintah-perintah itu? Silakan. Ya, kalau ditunjukkan kepada saya akan mengatakan saya akan berusaha untuk taat. Untuk taat. Karena apa saya Anda dalam keberadaan. Untuk apa Anda taat? Iya. Saya katakan saya nggak sempurna, Bang. Selesaikan untuk saya ngomong. Abang kan nanya. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Anda akan taat. Pertanyaan saya, untuk apa Anda taat? Untuk apa Anda taat? Ya, karena harus dengar-dengaran kepada Sang Pencipta. Untuk apa Anda taat? Tujuannya apa? Tujuan agar supaya saya selamat, tidak lagi takut pada kematian. Dan bagaimana Anda mau mati sudah tak ada kematian, lagi. Yang diancam mati Adam, bukan Anda. Dan Adam tidak makan, berarti Adam tidak mati. Anda pun tidak mati. Dan tidak ada ancaman datang kepada Anda, cuma Adam doang. Pertanyaannya, ketika ada perintah-perintah, wahai Adam dan keturunannya, nih saya kasih bonus nih, keturunannya aku ikutkan. Wahai Adam dan keturunannya, ini aturan-aturanku, jangan kau makan babi ya, jangan kau makan babi. Tapi kalau kau makan babi kau berdosa, namun tidak ngapa-ngapain, kau tidak akan mati, kau tidak akan masuk neraka. Cuman kau dicap berdosa saja, tapi tidak mati loh, tetap aja hidup. Pertanyaan saya, apakah Anda masih taat? Bang, dalam kekristenan namanya sudah melakukan dosa,
Itu sudah jelas firman Tuhan Kenapa tadi. kembali ke Kristenan? Enggak, kan data. Kita tidak berbicara ke Kristenan, kita berbicara kepada logikamu yang sempurna ini. Kenapa dalam kekristenan? Kok dalam kekristenan? Saya mainkan logika Anda. Ketika Adam tidak makan buah pengetahuan, berarti kan kekal. Iya, Pertanyaan saya, ketika di bumi ini kamu kekal, tidak ada kematian, masihkah kamu taat kepada Tuhan? pada saat Adam tidak makan buah, dia tetap makhluk yang sempurna. Keturunannya tetap makhluk yang sempurna. Pastilah kita akan taat. Kalau saat ini, abang katakan sedang posisi saya saat ini, abang, kalau posisi saya saat ini, ya abang kan berkata, bagaimana kalau Adam tidak makan buah, kemudian dikekal, dan sampai saya keturunan hidup, apakah saya akan taat? Kalau posisi Adam tidak makan buah, berarti dia tetap menjadi makhluk yang sempurna, dia tidak akan mendapat kematian itu. Sehingga, bang, saya juga akan menjadi makhluk yang sempurna. Kalau saat ini saya katakan saya nggak sempurna. Anda taat juga? Saya pasti taat karena saya sempurna. Oke, saya tepuk tangan untuk itu. Anda taat juga kan? Baik. Adam belum ada gadis-gadis. Adam belum ada perempuan-perempuan cantik, molek, belum hidup di zaman modern, belum ada minuman keras, belum ada masakan yang enak-enak. Babi belum dicapcai, babi belum dipanggang, babi belum kemudian dibuat dendeng dan seterusnya. Belum. Bang, babi itu kan enak. Nah itu, bagaimana Anda tidak jatuh? Bagaimana Anda tidak jatuh? Bagaimana Anda tidak jatuh? Anda barusan mengatakan taat. Anda menjilat ludah Anda sendiri. Bagaimana Anda tidak jatuh? Nabi itu enak bang. Bagaimana Anda tidak jatuh? Adam saja yang belum begitu sempurna kehidupannya sebagai manusia dengan berbagai macam masakan, kenikmatan, bla 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 bla, bisa jatuh. Apalagi ente penikmat babi, jelas-jelas ada perintahnya jangan makan babi. Kau bikin narasi-narasi di dalam kitabmu. Kitab mana itu? Kitab mana itu? Kolose pasal 2 butir 16. Di situ dikatakan jangan lagi kau mau diatur oleh makanan-makanan, minuman-minuman, hari raya, jangan. Lalu Anda mau berhenti sampai di situ aja, aku akan taat. Iblis, lu pikir diam? Iblis yang sudah jadi musuh Adam, lu pikir diam? Oh, nggak berhasil menjatuhkan Adam. Ingat, Adam punya kelamin, istrinya punya kelamin. Prop dia pastinya. Jatuhnya Adam tidak berhasil. Jatuhnya Hawa tidak berhasil. Keturunannya bisa nggak? Bisa nggak bertanggung jawab terhadap keturunannya nggak jatuh? Kalau bukan Adam anaknya, bukan anaknya cucunya cicit, sampai kepada Anda dilarang makan babi. Apa Anda katakan? Babi itu enak loh bang. Berarti iblis tidak berhasil menggoda seluruh keturunan Adam. Begitu sampai di Anda, barulah keturunan manusia yang jatuh karena babi enak. Ayo Bang, apa? larangan makan babi itu nanti di dalam kitab. Itu Anda bantah. Dan Yesus Pintar katakan, ente. sabar. Alasan Anda nanti makan begitu. Bisa bicara gimana bang? Ayo. Ya. Alasan Anda nanti makan begitu. Kan itu larangannya cuma ada di Torah. Makanya saya makan. Kalau itu kan larangannya cuma di Torah. Aku kan bukan di Torah. Bang, sebelum Torah itu datang, keturunanmu itu jatuh. tidak ada aturan. Makan atau tidak makan, tidak ada aturan. Nah, aturannya ada. Nanti bangsa Israel sudah terbentuk menjadi satu bangsa. Itu pun di padang gurun itu. Tetapi sebelumnya itu nggak ada aturan, bang. Itu pertama. Yang kedua, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam tubuh. Itu kan? Yang kedua, kamu akan menggunakan dalil apapun setelah iblis datang. Setelah iblis datang, kamu akan menggunakan dalil-dalil iblis untuk menggugurkan firman Tuhan.
Kamu akan menggunakan dalil-dalil iblis untuk menggugurkan firman Tuhan. Bagaimana? Pertanyaan saya, pertanyaan saya. Apakah pencipta langit dan bumi Elohim melarang makan babi? Kejadian melarang makan babi itu di dalam hukum Torah. Nah, melarang